Iya, oke. Saya baca di chat itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya, untuk mahasiswa ini ya. Sedikit sekali yang hadir, karena total kalau tidak salah harus ada, 43 atau 40 sekian, tapi kok ini baru sekian ya. Yes, ya mudah-mudahan nanti ya jangan sampai jam 8 saya ada Zoom lagi ya. Ini semuanya aja ya. Ya saya absen dulu aja karena nanti terlalu ini detail. Total 43 mahasiswa yang ada di sini, tapi ini masih baru 13 ya. Sedikit sekali, 16 ya, 15. Ini 30-an. Ya, oke. Oh itu sekamat tuh Anissa, Valen, Alvina, Dewi, Kuntum ya sudah. Itu di kamar itu ya. Ya, Iya, Pak. mau konser. Yes, enggak apa-apa, yang penting sehat ya. Oke. Yang dari luar Jawa siapa ya? Yang dari Medan siapa ada? Tadi belum. Winda apa ya? Winda ada enggak? Belum hadir. Udah nggak ada, Pak, belum join. Belum join ya. Oke, udah langsung saja. Silakan. Aduh, saya baca buku ya. Bukunya kurang lebih seperti ini. Saya main share dulu aja, share screen dulu. Saya sudah memberi tugas kelompok apa belum? Tugas kelompoknya kurang lebih seperti ini. Minta tolong Anda perhatikan. Yang pertama, buat peta konsep dari mata kuliah yang ada. Jadi, kalau di buku itu ada di halaman peta konsep yang ada, melihat video sudah kemarin, pemilihan media. Kemudian setelah itu, ya ini, menanti hasil diskusi mahasiswa. Yaitu di halaman 13. Itu kan penemuan kelima ini mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, modelnya adalah panel. Bagaimana mind mapping yang Anda buat nanti. Ya, mind mappingnya Anda buat sendiri, kemudian material yang dipilih, kemudian media yang akan dipilih. Nah itu, intinya ada di halaman 13 ya. Dan itu nanti dikumpulkan di pertemuan ke-8 ya. Kemudian untuk yang halaman 17 sampai ke sana itu adalah hanya hasilnya saja. Nah, Anda apa itu? Satu, membuat peta konsep dari semua mata kuliah yang pernah Anda dapat berkaitan dengan administrasi perkantoran. Jadi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran Anda pahami. Anda pahami betul yang pernah Anda dapat berkaitan dengan mata kuliah administrasi perkantoran. Terus yang kedua, buat peta konsep yang bersumber dari mata pelajaran atau pelajaran administrasi perkantoran atau otomatisasi. Jadi dari yang sudah ada kemudian dipelajari otomatisasi tata kelola perkantoran yang ada di SMK. Jadi terserah ya. Kalau saya kaitkan dengan mata pelajaran otomatisasi, ini yang otomatisasi yang siang ya, kelas ini ya. Iya, Otomatisasinya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. yang siang bisa sekalian saja ya. Kalau yang siang dosennya saya apa dengan Pak Aulia? Dengan Kalau Bapak. buat sekarang Bapak, Pak. Buat nanti Mas. Oh ya enggak, maksudnya secara jadwal 2 atau 1? Bapak dari pertemuan 1 sampai ke 8, Pak, kalau otomasi. Berarti ada 2 dosen ya, Di? Iya, Pak, ada 2 dosen. Oh ya sudah, nanti saya hanya sampai 8, nanti Pak Aulia yang lain ya. Kita lihat suruh praktek. Jadi untuk otomatisasi tata kelola perkantoran kan nanti itu kalau tidak salah Anda akan membuat seperti ini. Ini maaf ya sekalian aja. Ya, kalau diotomatisasi kan modelnya kan seperti ini kalau seingat saya. Kayak gini. Nah ini tuh kalau diotomatisasi kan ada seperti ini, otomatisasi perkantoran, tata kelola keuangan ya enggak, pegawaian, humas dan protokol. Ya enggak, seperti itu ya. Kembali lagi saya ke media ya. Kalau media itu kan hanya ilmu alat, jadi alat itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang penting adalah pesannya. Jadi saya cinta kamu itu pesannya yang paling utama itu saya cinta kamu. Tapi alatnya boleh melalui telepon, boleh melalui apa? Melalui Zoom, masa aku cinta kamu melalui Zoom, lucu ya. Boleh melalui surat, nah ini klasik lagi.
dan boleh yang melalui yang lain. Ya. Jadi setelah itu tentukan tadi buat peta konsepnya. Ya. Tujuannya peta konsep itu apa? Biar Anda itu paham ini pelajaran saya. Kemarin saya nguji mahasiswa tentang literasi, tentang minat baca. Ternyata itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran perkantoran. Jelas seperti itu. Terus ada lagi nguji skripsi tentang pemasaran. Itu ternyata tidak ada kaitannya dengan pelajaran administrasi perkantoran. Nah, itu penting itu. Ya sudah diuji teman-teman, ternyata itu tidak nyambung. Nah, dan seperti itu. Nah, jadi setelah itu tentukan media yang akan dibuat dari peta konsep tersebut ya. Setelah itu ditentukan medianya apa dan seterusnya. Nah, nomor 4 medianya menggunakan apa kalimatnya itu. Misal ya, ada 3 dimensi, 2 dimensi, atau audio visual atau dan yang lainnya. Nah, buatlah kelompok 4 hingga 5 orang. Untuk yang si Winda terserah nanti ikut gabung di siapa yang penting nyaman untuk yang tamu kita ya. Itu. Jadi ini sebenarnya itu ada di halaman 13 ya. Itu kalau saya tulis di tahun 2018 bagaimana bentuk mind map Anda, materi apa yang Anda pilih, lalu media apa yang Anda pilih, mengapa Anda menyebutnya. Waktu ini Anda silakan buat, ini nanti dikumpulkan di pertemuan yang ke-8 saja ya. Tapi besok saya tanyakan ya. Minggu depan saya target tatap muka saja ya. Ya lebih mudah itu sebagainya. Ini karena saya ada rapat jam 8. Nanti ada rapat lagi sekian nanti daripada ribut ya, daripada kosong kan lebih baik saya isi aja. Oke ya, itu ya. Itu tentang media ya. Kemudian kalau saya lihat bukunya di sini untuk yang halaman 21 sampai halaman berikutnya itu nanti saja, itu nanti setelah MIT ya. Untuk yang MIT evaluasinya nanti Anda yang ada di halaman 15 ya. Jadi sekalian ya. Kalau Anda lihat di halaman 15 itu, maaf ya, kita stop dulu aja ya. Untuk halaman 15 sambil Anda baca-baca buku ya, lihat buku ya. Di halaman 15 itu kan evaluasi media pembelajarannya. Setelah identifikasi memilih, ya tadi setelah Anda identifikasi, nah memilihnya belum, proses masih memilih ya. Kemudian membuat media pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi atas media yang telah kita buat ya. Tujuannya apa? Agar media yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, jadi misalkan tadi evaluasinya medianya PowerPoint. Jadi apakah itu tepat atau tidak? Nah, tujuannya apa? Nah, ini apakah yang digunakan itu efektif atau tidak? Misalkan hari ini saya Zoom, itu efektif atau tidak ya. Medianya itu diperbaiki atau ditingkatkan lagi bagaimana. Kemudian efektif dari segi biaya atau hasil belajar. Ada yang medianya mahal ya. Kalau kemarin saya cerita itu City Map itu mahal sekali. HP-nya harus canggih dan sebagainya. Sehingga salah satu kritik media pembelajaran adalah mahal. Kalau mahal kan kita kan belum tentu mampu semua. Contoh kayak gini, Anissa, Valen, Alvina, dan teman-teman, itu kan medianya Zoom hari ini. Belum tentu HP-nya memenuhi atau tidak, sehingga barengan. Tapi enggak apa-apa. Yang penting dengar suara saya adalah bagus gitu aja. Nah ini, karena media itu mahal ya. Tapi yang penting kan isinya. Saya punya HP, Anda punya HP. Tapi yang penting kan pesannya, ya enggak? Bukan HP-nya bagus dan tidak bagusnya di situ. Ya untuk saat ini. Apakah media belajar itu dipilih benar-benar menghasilkan hasil belajar yang telah diserahkan atau tidak? Ya. Pertanyaan di atas ini kurang lebih namanya untuk evaluasi pembelajaran. Nah, ini jadi di halaman 16 ya siap ya. Setelah media itu dipilih, buat evaluasilah dengan instrumen pertanyaan dengan indikator-indikator. Nah, kalau contohnya itu ada di halaman sebentar ya. Kalau contohnya itu di halaman 50. Ya, di sini ya bukunya. Halaman 50. 50 itu jelas. Ada penilaian sikap sosial, ada pendoman skor, dan seterusnya. Jadi, misalkan ya sikap, ini mata kuliah apa pelajaran apa? Menerima tamu apa? Video excellent service frontliner, itu ada, kan ya. Aspek penilaiannya berdoa sebelum sudah melakukan sesuatu, mensyukuri Tuhan, penilaian sikap sosial, dan seterusnya, kejujuran. Nah, kisi-kisinya, nah ini nih, yang ada di halaman 51. Penilaian pengetahuan.
menjelaskan etika bertelepon yang baik, menjelaskan tata cara menolak tamu dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari evaluasi. Jadi materinya tetap yang paling utama adalah materinya, bukan pada alatnya. Ya, nah ini contoh saja. Ya. Oke ya. Nah itu kalau Anda ingin data halaman 60 ini sangat baik A, baik B, ketepatan etika nilai gunakan kelompok berkomunikasi. Oke, itu poin-poin yang saya sampaikan. Jadi intinya sebenarnya adalah media itu alat. Jadi jangan dibalik ya. Medianya dibesar-besarkan tapi pesannya salah, itu salah sekali. Jadi yang benar adalah medianya itu hanya sebagai alat. Yang terpenting adalah pesannya. Nah itu ya. Oke, ada mau ditanyakan tidak? Silakan. Diskusinya itu aja dulu. Oh, untuk yang media. Kok masih sedikit sekali yang hadir? Memang 21 atau 46? Ini yang ada rekognisinya ya? Mata kuliah ini ya? Ada yang magang, Pak. Oh, yang magang. Yang magang itu harus hadir, itu bisa keberatan. Ya. Oke. Ya sama aja yang magang nggak magang gitu. Tapi mendingan saya hadirkan aja ya. Pindah sudah hadir tuh, Win, bisa dipahami nggak? Pindah yang dari Medan atau yang teman yang lain, Ayu, Bagas dan sebagainya. Enggak. Kalau semisal saya gabung saja dengan nanti jam 1 enggak apa-apa. Ya nanti enggak saya Zoom lagi. Enggak apa-apa, Pak, sekalian. Oke. Ini kan model saya, nanti minggu depan saya ingin tatap muka saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada rapat-rapat. Ya. Kecuali tanggal 30 saya harus ke Demak. Udah gini, tugas ini mohon dipahami. Ya. Dikumpulkan di pertemuan 8. Tapi saya dampingi. Ya, saya dampingi nanti seperti apa. Ya. Minta tolong kelas dibagi, ya. Kelompoknya seperti apa. Buat kotak konsep, kotak kuliah yang pernah didapat. Tapi kotak konsepnya jangan detail banget. Istilahnya yang umum saja. Yang standar, istilahnya PAP, geometri kanan, misalnya aja. Ya, misalnya aja, ini contoh aja ya, contoh aja. Yang umum, istilahnya ya ini saya tidak menggunakan peta konsep PAP. Geser ke sana, ada namanya PIA, pengantar imunisasi ya, misalnya PIA lah istilahnya. PIA. Setelah PIA ada yang namanya, misalnya aja unsur administrasi, administrasi, ada manajemen. Nah kayak gini kan ada, apalagi organisasi, apalagi organisasi, Komunikasi, Pak. komunikasi, apalagi Sarpas. Sarpas ikut enggak? Benar ya? Tata usaha. Apalagi Pegawaian, humas, apalagi keuangan, Pak. Keuangan, Pak. perbekalan. Ini judul Anda kayak gini, keuangan. Deskripsi Anda besok kayak gini, jangan yang lain-lain. Terus apalagi? Kebayaan. Terus apalagi? Sudah ya? Sudah, Pak, 8 ya? ya sudah 8. Oke, nah itu. Nah, contoh aja. Dari itu semua silakan Anda buat. Nanti enggak usah itulah sedetak-detaknya. Saya ingin buat media tentang ini. Oh, berarti mata kuliahnya berbeda. Jadi jangan sampai keliru. Minat baca, ada pemasaran, saya tolak itu. Ya. Kalau sudah seperti itu kan nilainya enggak baik, itu buruk. Ya, istilahnya kita akan petani itu ya bercocok tanam. Jangan petani megang pulpen, itu saya kurang pas. Ya, yang megang pulpen itu insinyur petani. Saya seperti itu. Ngatur-ngatur tanahnya dan sebagainya. Oke ya, Nah, itu bisa dipahami. Saya titip ya. Pentingnya siapa? Nisa. Pentingnya siapa ya? Saya lupa. Iya, Oh Pak, ya, saya. ya itu yang di Nisa Valen, Alvina dan para jamaahnya. Ya.
Oke, yang ada gambarnya lucu-lucu, tidak apa-apa, yang penting sehat itu aja. Oke ya, selesai. Yang ini media. Oke ya, dah sambil sekalian yang nanti jam 1. Yang jam 1 malah sedikit 26. Taruhlah ini ada 22, ini pas berarti masuk semua ya. Yang jam 1 itu nanti Anda ini hampir sama. Biar enak silakan diskusikan aja dengan kelas. Dengan kelas misalnya gini. Masih saya kelompok ya, dan saya dosennya kan saya. Istilahnya kelompok saja, bentuk kelompok dengan 5 bahasan ini. Kemarin yang nemui saya siapa, Nisa atau siapa istilahnya, kan jawabannya sudah ada. Otomatisasi itu melalui otomatisasi perkantoran, otomatisasi keuangan, otomatisasi kepegawaian, otomatisasi tata kelola humas dan protokol, dan tata sarana. Nah, dari ini semua, maka muncul konsep-konsep yang dipelajari. Contoh ya, adanya kantor virtual. Kalau dalam otomatisasinya ada kantor virtual, ada sistem persuratan, dan kearsipan. Demikian juga kalau di keuangan ada otomatisasinya Mayop, Origo, misalnya, dan Sahih. Di tata kelola pegawaian bisa jadi ada namanya presensi, ada naik pangkat, dan seterusnya. Di humas ada namanya daftar hadir benar, data hadir penerima tamu, sistem kerjasama, dan yang lainnya. Yang kelima ada namanya tata kelola sarana prasarana, misalnya pergudangan, barang masuk dan keluar. Nah, tugasnya sama. Nah, ini silakan kelompoknya untuk kelas ini saya serahkan aja ke kelas. Apakah disamakan dengan media atau berbeda? Silakan saja. Semakin berbeda orang semakin bagus. Artinya apa? Orang ya kerjasamanya bagus seperti itu ya. Tidak boleh milih-milih teman. Yang milih-milih teman itu ya susah suksesnya. Yang kedua, ya ini tadi, ini tujuannya kan biar ada, ya kan? Yang kedua, buat peta konsepnya yang terkait dengan kajian di atas. Jadi dari kajian ini Anda buat peta konsep. Misalnya ya, saya dapat peta konsep tata kelola keuangan. Nah, tata kelola keuangan itu seperti apa? Anda buat peta konsepnya. Misalkan. Ya, sebentar. Tata kelola keuangan. Ini nanti sampai pertemuan 8 saja sama. Nah, tata kelola keuangan. Nah, nih, misalkan ya. Otomatisasi tata kelola misalnya nih. Nah, contoh aja. Nah, Anda enggak usah detail-detail, kemarin kan saya sudah tanya nih. Misalkan di sini ada enggak harus beli bukunya. Di internet banyak, Pak. Ya, ini kan ternyata ada kajian seperti ini, tata kelola keuangan. Kalaupun ada yang murah itu. Ya, tatonan. Nanti kalau belum beli ya bilang saya nih. Nah, saja nih misal aja yang blog. Tahu siapa kalau keuangan, kantoran. Enggak ada isinya. Sebenarnya mempelajari tentang apa. Nah, ingin tahu di dalamnya apa saja, ya. Apakah ada yang namanya anggaran, apakah ada yang apa namanya apa. Hmm. Contoh aja sebentar ya. Coba daftar isinya ada enggak? Nah, ini. Buku paket otomatis. Kelihatan enggak? Di monitor kelihatan? Kelihatannya apa? Ini kelihatan enggak nih? Kelihatan? Ya, ini otomatisnya tata kelola dari sini misalkan ya. Kas kecil, ternyata bahas kas kecil, pengelolaan kas kecil, laporan ke kecil, operasi kas kecil. Nah, contoh Anda kayak gini, nanti Anda dibuat peta konsepnya. Ya, apakah ada penyampaian tentang otomatisasi kas kecil? Nah, jadi tergantung kelompoknya. Nah, ini contoh aja lagi, keuangan, administrasi keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, anggaran, pendapatan, dan seterusnya. Nah, itu aja. Nggak usah diterang, yang penting Anda menyampaikan peta konsepnya. Jadi
Kembali lagi misalkan Anda kembali ke tugas ini, ya tadi yang penting Anda dapat ke kelompok apa, kemudian setelah kelompok apa, pertanyaan berikutnya adalah buat data konsepnya. Setelah itu jawabannya otomatisasi apa yang ada di dalamnya sudah saya bantu, misalkan ya kantor virtual, misalkan Maya Oracle, presensi dan seterusnya, misalnya lagi ya. Terus kayak gini Anda terangkan ya secukupnya saja kalau yang nomor 2 ini yang otomatisasi. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti saya sampaikan pola konsep pemikiran saya dulu aja. Setelah itu Anda pahami ya. Kalau ini udah kelompoknya masuk semua nih bagus ya. Sebentar ya. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ini saya gabung aja ya. Biar nanti jam 1 Anda tugas kelompok saja. Silakan mau tugasnya di mana ya. Ini saya presensi yang pakai ini aja. Ini yang mata kuliah media. Saya akhiri aja karena ada yang ikut, ada yang enggak, yang mana kayak jelimet ya. Insya Allah hadir semua ya. Nisa hadir semua ya, Nisa ya. Coba Nisa cek di itu, Sa. Tidak nyalain. Iya, Pak. Kalau yang jam 1 nih tadi, ini saya yang panggil yang jam 1 aja, mudah-mudahan ini sama. Ade ada? Ade ada? Ade Gali? Enggak ada. Desi, Ade Gali enggak ada? Enggak, Alfa dulu aja. Desi, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Latifah, Hadir, Pak. Nahar, Hadir, Pak. Samsul, Samsul hadir, Pak. Andrea, Hadir, Pak. Ardina, Hadir, Pak. Alvina. Oh, ini Alvina. Hadir, Pak. Edi, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. sama A ya. Mahfi Rotau, Hadir, Pak. Wahyu, Hadir, Pak. Evna, Hadir, Pak. Valen, Hadir, Pak. Nur, Hadir, Pak. Erninda, Hadir, Pak. Devita, Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Pak. Dista, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Cynthia, Sin, Sakit, Pak. sakit apa Cynthia? Cynthia bilang ke saya nanti ya, sakit gitu ya. Iya, Pak. Sakit apa ini? Mengawatikan. Dia sakit, nih tulisan sakit. Isna, Hadir, Pak. Rafid, Hadir, Pak. Melinda, enggak. Naufal, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke. Kuntum, Hadir, Pak. alhamdulillah. Hadir banyak yang hadir. Saya yang satu yang tadi saya edit lagi. Nah itu ya, tolong dibuat. Untuk yang ini saya kumpulkan di pertemuan ke-8. Tapi besok saya tanyakan ya, mana kerjaannya? Karena kerjaannya gitu ya. Saya lihat, saya koreksi, nanti saya perbaiki gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Sebentar, tadi yang si adik benar hadir ya. Berarti kan orangnya sama. Sebentar ya. Adik ada enggak adik? Izin Oh. masuk, Pak. Hmm? Untuk Adik Gali itu, setahu saya dia ikut mata kuliah yang otomatisasi saja, Pak. Jadi media nggak masuk. Oh ya ini Untuk enggak ada. informasinya ada di grup media, jadi mungkin nggak tahu, Pak. Oh, dia orang mana kan? Beda kelas. Itu cutting angkatan 18 kalau nggak salah, Pak. Tapi masuk di grup enggak? Masuk di grup otomatisasi. Tapi enggak di media. Enggak. Padahal dia ikutnya otomatisasi apa ikutnya media? Cuma ikut yang otomatisasi, Pak. Oh.
Ya sudah, nanti saya sampaikan ke Adi. Iya, Pak. Pantas. Nah, terus kalau kemarin dia hadir, enggak hadir berarti? Waktu yang minggu kemarin, berarti siangnya kan dia enggak ikut di paginya, gitu ya? Iya, iya kah? Iya kan, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah di sekalian gitu ya, ya enggak? Karena kita kan pagi, terus Adi berarti kan enggak ikut, ya enggak? Ya coba nanti tak sampaikan. Karena repot kalau kayak gitu, ya. Oke, makasih informasinya tadi. Siapa? Nisa, ya. Iya, Pak. Nahar ya. Makasih ya dibantu. Nanti saya untuk yang si Adi saya sampaikan, ya. Oke, itu aja. Ada yang mau disampaikan tidak? Coba. Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada silakan buat. Besok saya tanya. Kita tatap muka aja. Untuk yang ada kali nanti saya informasikan coba di grup nanti aktif atau tidaknya. Ya, di grup itu ya. Terus kalau tatap muka waktu itu Adi hadir enggak ya? Waktu panas-panas itu. Pas pertemuan pertama itu belum hadir, Pak, karena belum masuk ke grup. Repot juga. Ya sudah. Yes. Ya. Makasih ya semuanya informasinya. Ini saya jam 8 saya rapat lagi. Tak maraton gitu aja. Ya, panjang ini. Itu aja ya dulu ya. Silakan buat, nanti tolong divalidasi, tapi nanti aja sesuai jamnya saja, biar mudah. Ya, terima kasih kelas ini, ya pendewasannya bagus, kompak ya, mudah-mudahan Anda sukses. Itu bukunya dibaca, ya tinggal dijawab nanti. Ya, yang Anda ada di buku berarti diskusi. Gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, hitungan ketiga mati semua ya. 1, 2.